tidak tahu data pastinya, cuma ada beberapa informasi dari teman-teman pedagang ya, banyak juga yang ngambil barang itu dari Senen, Mbak. Jadi artinya semua pasti terdampak, belum lagi yang offline itu kan Senen itu bisa stok ngambilnya nanti dikirimnya ke Bogor, ke Bandung. Nah, itu kan menjadi efek domino, Mbak. Baik, berarti memang tidak jauh-jauh dari ekosistem ekonomi di Pasar Senen juga begitu ya Pak Miftahudin. Tadi Anda menyebutkan bahwa para pedagang ini sudah melakukan komunikasi dengan Pak Miftahudin. Kondisi saat ini, kondisi terbaru dari satu lantai yang didominasi oleh para pedagang thrifting ini kondisinya seperti apa? Apakah tutup total begitu karena memang mereka tidak bisa berjualan atau mereka masih melakukan kegiatan berdagang? Seperti apa Pak Miftahudin? Masih berdagang, Mbak. Teman-teman alhamdulillah masih berdagang karena kan yang di Satroni polisi itu kan yang di lantai 3 itu yang bagian gudang, Mbak, yang banyak bal-balan. Cuma diskusinya ini mereka itu ketakutan, ke depan bagaimana ya, karena yang namanya pedagang, Mbak, kalau sudah bertemu bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, pasti mereka stok barang yang banyak. Nah, ini yang dikhawatirkan, kalau misalkan ternyata ini terjadi, tidak ada lagi stok masuk dari atas, otomatis mereka menjual seadanya. Sedangkan thrifting ini kan pilih-pilihan, nanti masyarakat pilih mana yang bagus, mana yang enggak, dan harganya kan variatif di bawah standar. Yang namanya pakaian layak kan, Mbak, kan gitu. Jadi ini yang ditakutkan pedagang adalah apabila ini betul-betul terjadi, opsinya sih sebenarnya dua, Mbak. Pedagang itu mudah-mudahan kami tetap berjualan dan perputarannya tetap masih bisa. Yang kedua, apabila ini terjadi kepada kami, tolong kami diasistensi dengan baik dan benar gitu, Mbak. Mereka itu pengennya kementerian dari UKM atau dari perdagangan itu jemput bola ke mereka, dengar langsung gitu, Mbak. Tidak perlu adanya hotline itu karena bukan satu dua orang yang saya temui hotline itu slow respon. Bahkan saya iseng, Mbak, saya WA ke hotline-nya Menkop, saya WA-nya jam 11 siang, udah balasnya jam 3 sore. Baik. Kan ini kan menjadi PR di pemerintah sebenarnya. Gitu, Baik, Mbak. para pedagang melihat bahwa pemerintah kurang responsif ya terkait dengan dampak domino dari aturan ini begitu. Berarti untuk mempertegas kembali, berarti kalau dari pemerintah mungkin dari Kemendak dan juga Kementerian UKM masih belum ada komunikasi secara langsung begitu ya Pak kepada para pedagang? Belum ada sama sekali. Sampai hari ini belum, Mbak. Sampai hari ini belum ada, Mbak Dina. Yang kita temui ya dari kutipan-kutipan media aja. Saya koordinasi dengan Pak Yohanes, manajer area Pasar Senen. Belum ada juga dari kementerian. Nah, ini kan saya bilang, kita ini udah bagus, Mbak, bernegara ya, cuman fungsi pengawasannya aja yang nggak baik. Kenapa kita yang seolah-olah jadi tumbal kalau misalkan ilegal impor sudah dilarang, berarti kan ada PR di hulunya, Mbak. PR di Dirjen Bea Cukainya mungkin, atau di kementerian yang terkait. Cuma ini seolah-olah kita yang menjadi tumbal nantinya, Mbak, pedagang-pedagang kecil gitu. Baik, baik. Berarti memang kalau Gitu, dari Mbak Dina. pemerintah pusat ini masih belum ada komunikasi yang dilakukan bagi para pedagang. Kalau pada momen Lebaran ini begitu Pak, untuk informasi, apakah memang di Pasar Senen, terutama di komoditas pasar bekas ini juga penjualannya akan naik seperti dengan baju-baju jenis lain yang lain begitu? Apakah memang thrifting ini penjualannya juga akan naik kalau pada bulan Ramadan biasanya? Kalau naik sih variatif, Mbak. Cuma rame iya, agak rame iya dibanding bulan-bulan lainnya, karena kan masyarakat menengah ke bawah ini kan mensiasati keuangan mereka kan untuk dapat baju yang tidak baru tapi bagus dan layak dipakai dan enak dipandang, seperti itu, Mbak. Ini saya ingin meng-counter ucapan-ucapan pejabat yang bilang thrifting ini untuk gaya-gayaan trending-trending atau fast fashion yang lain-lainnya, Mbak. Itu tidak betul sama sekali, Mbak. Kalau Mbak Dina bisa main, nggak ada tuh yang pejabat main ke situ untuk cari-cari baju thrifting. Jadi sebenarnya kalau untuk kenaikan ya variatif, Mbak. Cuman yang lebih utama adalah bulan puasa itu lebih ramai dibanding bulan lain-lainnya karena
mereka berharap banyak masyarakat yang membeli di bulan Ramadan menjelang hari raya gitu, Mbak. Baik, berarti hingga saat ini tindakan yang dilihat dari para pedagang ini adalah penegakan dari kepolisian saja. Ini saya mendapatkan informasi bahwa sudah ada terakhir begitu 535 karung baju bekas dari China dan juga Korea yang disita. Berarti memang hanya pengambilan barang saja yang dilakukan oleh kepolisian, tidak ada tindak lanjut baik dari pemerintah dan juga dari kepolisian untuk memberikan solusi begitu. Karena memang kita mengingat polisi ini tugasnya hanya menegakkan hukum. Tapi apakah memang masih belum ada solusi yang diberikan yang memang bisa dilaksanakan oleh para pedagang? Begitu ya Pak Miftahudin? Iya, Mbak, saya tidak mau berbicara jauh ke ranah yang bukan tupoksi kami, Mbak. Itu biarkan nanti pengamat ekonomi atau lain-lainnya, teman-teman yang peduli terhadap pedagang kecil. Cuma sampai detik ini, walaupun kita belum bertemu dengan kementerian teknis, saya masih berbaik sangka bahwa saya Kementerian Perdagangan atau Kementerian Koperasi punya itikat baik. Apapun tindakan mereka, apapun aturan yang dibuat oleh mereka, kita akan sambut dengan baik pula, dengan catatan ayo loh datangin kami, atau kalau misalkan tidak juga ke sini ya kita yang satronin ke Kementerian Perdagangan gitu, Mbak. Gitu aja, Mbak. Kita ini pengen tahu solusi terbaiknya untuk kami seperti apa gitu, Mbak. Baik, Karena tidak semudah melapangkan tangan, Mbak, untuk beralih usaha dari usaha teman-teman yang sudah digeluti selama berpuluh tahun, dan otomatis mereka pasti punya pasar sendiri, punya pelanggan sendiri. Dengan isu di media yang sudah sangat gencar ini, mereka ketakutan, Mbak, ya, gitu. Bahkan ada yang bercerita kalau misalkan ini tetap bergulir ya mungkin dalam seminggu ini bisa di-PHK-in tuh ya, karyawan-karyawannya. Karena di P2 itu kan 807 kios. baik, Dari 807 kios itu kita asumsikan ada 500 pedagang, dihitung satu kios itu ada 2 karyawan, itu bisa hampir 2.400-an orang yang menggantungkan hidupnya di thrifting. ya, baik. Belum lagi dominonya, Mbak, gitu, Mbak. Ya.